Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau beres-beres dapur ya Bunda, karena dapurnya sudah kotor dan ini jadwal memang sudah saya jadwalkan. Hari ini saya mau bersihin area dapur belakang ya Bunda. Karena ada kotoran, kalau nggak salah itu kayak itu tikus yang kecil itu loh Bunda, kadang itu masuk dari selokan belakang itu, karena memang nggak tertutup rapat ya, karena dapur belakang itu kan semi permanen gitu, bukan permanen, jadi kadang ada tikus yang masuk gitu Bunda. Nah jadi ini saya juga mau bersihin area belakang, terus ini saya cuci-cuci tempat perbumbuan ya Bunda, karena besok saya mau beli tepung-tepungan ya, karena tepung-tepungannya sudah habis. Besok juga saya mau belanja mingguan seperti biasa Bunda. Nah ini sambil saya beraktivitas, saya mau sedikit sharing seperti biasa ya Bunda. Hari ini saya mau sharing 5 cara menghilangkan rasa malas agar kembali produktif ya Bunda. Apalagi di bulan puasa ini ya Bunda, bawaannya itu mager terus ya, pengennya tidur terus Bunda, jadi kegiatan aktivitasnya itu berkurang ya Bunda, karena banyak istirahatnya. Mungkin karena kita juga kurang tidur juga ya Bunda, tapi kita tetap harus semangat untuk beraktivitas ya Bunda. Bagaimana sih cara menghilangkan rasa malas? Pertanyaan tersebut biasa dilontarkan oleh seseorang yang menyadari dirinya itu terlalu sering membuang waktu ya, namun belum bisa keluar dari zona nyamannya gitu. Malas merupakan sebuah kebiasaan yang kurang baik jika dibiarkan begitu saja. Rasa malas bisa berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Rasa malas itu bisa menimbulkan berbagai kerugian ya Bunda. Sebagai contoh misalnya nih, yang malas bekerja, maka ia akan mendapatkan kerugian berupa tidak mendapatkan penghasilan ya. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka bisa mengganggu kestabilan ekonomi di keluarganya. Jadi banyak sekali ya Bunda contoh yang merugikan karena sikap malas kita gitu. Penyebab malas yang patut diwaspadai adalah rasa malas ternyata tidak muncul begitu saja ya. Dalam 1% itu ada 3 hal yang menjadi penyebab malas. Berikut penjelasannya ya Bunda. Yang pertama itu rencana yang dibuat terlalu besar Bunda. Penyebab seseorang merasa malas yaitu karena rencana yang dibuat itu terlalu tinggi. Mengapa hal ini dapat menyebabkan malas? Karena umumnya saat kita memiliki rencana yang besar, ada hanya fokus pada tujuan besarnya saja dan seringkali melupakan hal-hal penting yang ada di dalamnya. Maka dari itu kita hanya terpaku pada hasil dan melupakan prosesnya Bunda. Sebagai contoh nih, saat kita sekolah dan ingin mendapatkan nilai 100, maka umumnya kita hanya akan fokus pada angka 100 saja ya, dan melupakan prosesnya untuk mendapatkan hasil tersebut. Akhirnya kita akan kesulitan untuk mencapai hal tersebut dan seringkali menyebabkan kejenuhan dalam meraih tujuan tersebut ya Bunda. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi rencana kita ya Bunda, agar kita itu tidak terlalu malas. Seperti halnya untuk membereskan rumah ya Bunda. Kalau kita mau membereskan rumah itu jangan sekaligus ya Bunda, dari depan sampai belakang. Kita jadwalkan, misalnya hari ini kita jadwalkan untuk membereskan dapur, terus hari besoknya kita membereskan area depan gitu Bunda. Jadi jangan semuanya kita bereskan dalam satu waktu, akhirnya yang membuat kita itu jadi malas Bunda, karena terlalu banyak yang harus dikerjakan, ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita ya Bunda. Ternyata kita baru melakukan aktivitas membersihkan dapur sudah lelah Bunda, dan belum membereskan yang lainnya, akhirnya kita malas dan sudahlah ditunda lagi kayak gitu. Jadi kita harus punya jadwal untuk membersihkan rumah ya Bunda, agar tidak bertumpukan yang menimbulkan rasa malas Bunda. Ini saya lagi jemurin cucian ya Bunda, tadi saya sekalian nyuci.
Yang kedua, berekspektasi semua hal akan berjalan sempurna. Dalam mencapai sebuah tujuan, kita pasti akan melalui proses yang panjang ya, dan hasil yang didapatkan dari proses panjang itu tidak selamanya sempurna. Namun saat Anda terlalu berekspektasi dengan hal yang berjalan dengan sempurna, pemikiran tersebut justru bisa membuat kita itu menjadi pemalas. Misalnya kita mau bersihin dapur nih ya Bunda, ternyata kita bersihin dapur itu kita sudah berencana 2 jam gitu selesai ya, ternyata nggak selesai 2 jam Bunda, malah setengah hari. Akhirnya kita Bunda, ekspektasinya ternyata lebih dari 2 jam, akhirnya kelelahan sendiri. Itu yang membuat jadi malas ya Bunda. Jadi jangan berekspektasi dulu ya Bunda, kita kerjakan saja dulu sampai selesai. Jangan ditargetkan harus selesai jam 2 misalnya, atau 2 jam gitu ya. Jangan ya Bunda, kalau kita mengerjakan sesuatu itu selesaikan saja dengan nyamannya kita ya, dengan waktu yang kita bisa lakukan ya. Jangan terlalu kita memaksakan harus selesai dengan 2 jam saja gitu. Jadi kita akhirnya akan malas Bunda untuk beres-beres lagi, nanti menghabiskan banyak waktu gitu, padahal waktu yang kita butuhkan juga lama ya untuk membersihkan rumah. Nah ini saya lagi sikat-sikat area belakang ini ya, bawah mesin cuci ya Bunda, karena sudah kotor Bunda. Jadi saya mau sikat-sikat ya sampai bersih gitu Bunda. Yang ketiga itu terlalu mendengarkan kritikan orang lain. Terkadang kita itu memerlukan kritikan dan saran dari orang lain agar bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik ya. Namun jika terlalu sering mendengarkan kritikan, bisa menjadi penyebab malas. Kritikan yang membuat kita menjadi rendah diri dikenal dengan kritikan yang tidak membangun ya. Sudah sepatutnya kita itu menghindari atau tidak perlu mendengarkan kritikan-kritikan seperti ini ya Bunda, atau yang negatif gitu Bunda. Karena jika terlalu didengar akan membuat diri kita itu tidak berkembang. Terus bagaimana sih cara mengatasi rasa malas? Rasa malas itu jangan dibiarkan begitu saja ya. Upayakan diri kita itu untuk melawan rasa malas agar bisa menjadi lebih produktif. Berikut ini ada beberapa cara untuk melawan rasa malas ya Bunda. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Rasa malas bisa muncul karena kita sulit mengatur fokus ya Bunda. Untuk mengambil fokus, kita bisa mencoba melakukan aktivitas fisik yang di tengah-tengah kegiatan kita, misalnya jalan-jalan santai saat istirahat makan siang, atau sebuah penilaian penyebutan bahwa aktivitas fisik itu olahraga ya, bisa membuat pikiran seseorang itu menjadi fokus. Dengan demikian, kita menjadi lebih semangat dan rasa malas pun hilang. Tak hanya itu, olahraga juga bisa meningkatkan kemampuan konsentrasi jangka panjang Bunda. Jadikanlah aktivitas fisik itu olahraga, bisa ya Bunda melakukan kegiatan ibu rumah tangga seperti saya, bersih-bersih rumah gitu kan, sama saja ya Bunda seperti olahraga. Kemudian melakukan meditasi. Meditasi merupakan salah satu menghilangkan rasa malas ya, yang bisa dilakukan dalam waktu relatif singkat. Kita bisa melakukan meditasi di waktu tertentu, misalnya di pagi hari atau saat sedang istirahat gitu. Meditasi dipercaya bisa membuat kita itu menjadi lebih konsentrasi ya Bunda. Selain itu, meditasi juga membuat kita itu menjadi lebih tenang dan dapat mengelola pikiran, emosi dengan baik ya Bunda. Salah satu teknik meditasi yang bisa kita lakukan yaitu dengan meditasi atau dengan berzikir ya Bunda. Jadi kalau kita banyak-banyak berzikir, itu insya Allah pikiran kita jadi lebih tenang ya Bunda, dan rasa malas itu juga akan hilang. Yang ketiga, istirahat dengan cukup. Rasa malas tidak hanya dimiliki oleh mereka yang sudah bekerja ya. Rasa malas juga kerap kali dirasakan oleh ibu rumah tangga. Salah satu cara agar tidak merasa malas yaitu dengan istirahat cukup ya Bunda. Bagaimanapun tubuh manusia itu memerlukan waktu istirahat agar bisa kembali normal. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk menerapkan pola istirahat yang cukup, yakni sekitar 7
7-9 jam per hari ya Bunda. Dengan mencukupi kebutuhan tidur atau istirahat, maka tubuh akan terasa lebih segar, tidak lelah dan tidak malas untuk beraktivitas ya Bunda. Kemudian yang keempat, menyalurkan hobi. Setiap orang mungkin memiliki kegemaran yang berbeda-beda ya. Aktivitas menyenangkan yang dilakukan di waktu luang secara terus-menerus bisa disebut sebagai hobi. Pada umumnya, hobi memang dilakukan di waktu luang, namun untuk beberapa khusus menyalurkan hobi bisa menghilangkan rasa malas ya Bunda. Dengan rutin melakukan hobi, maka kita akan merasakan lebih bahagia, memiliki banyak motivasi, dan menikmati hidup. Maka dari itu, hobi bisa menjadi salah satu menghilangkan rasa malas ya Bunda. Seperti biasanya saya ini kalau melakukan aktivitas rutinitas biasa seperti membersihkan rumah gitu Bunda, saya sambil dengerin musik ya Bunda. Cuma ini karena lagi bulan puasa ya Bunda, nggak enak Bunda, takut mengganggu tetangga, jadi saya nggak itu nyalain musik ya Bunda, nggak sambil dengerin musik itu, takut mengganggu tetangga yang lagi istirahat Bunda. Yang kelima, melawan rasa bosan. Cara menghilangkan malas selanjutnya yaitu melawan rasa bosan. Setiap orang pasti memiliki rasa bosan saat melakukan sesuatu ya. Perasaan tersebut dapat memicu malas yang membuat kita menjadi tidak produktif. Maka dari itu, agar tidak bermalas-malasan, kita perlu melawan rasa bosan. Setiap orang pasti memiliki cara tersendiri untuk melawan rasa bosan. Sebagai contoh nih, jika kita bosan bekerja atau melakukan aktivitas rumah ya, coba kita istirahat sebentar dengan mendengarkan musik. Dengan suasana baru, maka mungkin rasa bosan bisa hilang dan kita akan terhindar dari kemalasan Bunda. Mungkin kita juga akan menjadwalkan untuk refreshing sebentar ya Bunda, jalan-jalan gitu Bunda, biar tidak jenuh terus di rumah ya Bunda. Jadi kita bisa merasa kita tidak terlalu fokus dengan kegiatan rumah tangga terus-menerus ya Bunda. Nah, itu 5 cara menghilangkan rasa malas agar kembali produktif ya Bunda. Nah, ini saya sudah selesai bersih-bersih rumahnya. Semoga video saya bisa menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada ya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.